Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di alamatun nasb, ya, tanda-tanda nasab. Setelah sebelumnya kita menuntaskan tanda-tanda i'rab rafa, baik yang asli yakni dhammah maupun yang furu', yang cabangnya ada 3 ya. Jadi tanda rafa itu ada 4 semuanya. Dhammah yang asli, kemudian 3-nya itu alif wal waw, kemudian nun, nah itu cabang. Ya. Sementara i'rab untuk nasab itu ada 5. Jadi lebih banyak sedikit ya. Untuk i'rab nasab itu ada 5, asli 1, 4-nya cabang. Qal itu yakni Ibnu Ajrum berkata, wali nasbi khamsu alamat, nasab mempunyai 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Fathah, alif, kemudian kasrah, ya, dan yang terakhir hazfun nun, menghapus nun. Itu kita akan lihat satu persatu ya. Wa aku berkata, jadi kalau ada kalimat qal itu berarti Ibnu Ajrum ya. Kalau ada aqul itu berarti pensyarahnya ya. Yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatan min 5 alamat. Anda dapat menghukumi satu kata dia dinasab jika Anda mendapati di bagian akhirnya ada tanda di antara 5 tanda. Wahidatun minha asliyah, satu di antaranya asli, wahiyal fathah, yaitu al-fathah. Kemudian wa arba'atun furu'un anha, 4-nya cabang. Artinya wahiyal alif wal kasratu wal ya wa hasbun nun. Ya, alif, kasrah, ya, dan hasbun. Kemudian qal Ibnu Ajrum berkata lagi, kita lihat satu persatu dari al-fathah ya. Pertama adalah al-fathah, ini tanda asli ya. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'. Fathah itu menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'it taksir, isim jamak taksir, kemudian yang terakhir wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Fil mudhari jika didahului atau dimasuki oleh nasib. Nasib itu amil nasab. Ya, dan tidak bersambung setelahnya sesuatu pun, apapun itu ya. Nah, penjelasannya bagaimana ya? Wa aku berkata ya, pensyarah, takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadhi'. Fathah itu menjadi tanda ya bahwa satu kata itu dinasab pada 3 tempat. Al-mawdi' al-awwal, yang pertama al-ismul mufradu, wal mawdi'u tsani jam'ut taksir, wal mawdi'u tsalis wal fi'lul mudhari alladhi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirih alifus tsnaini walau waw jamaah wala ya mukhatabah wala nunut taukid wala nunun nisbah ya. Jadi dia menjadi tanda pada 3 ya. Yang pertama itu adalah al-ismul mufrad ya. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah kita tulis fi'lul mudhari. Fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun belakangnya. Amal isul mufrad, isim mufrad faqad sabaqa ta'rifuh ya, sudah lewat penjelasannya ya. Definisinya sudah disampaikan. Intinya adalah isim yang komponennya satu saja, tunggal. Wal fathatu takunu zahiratun ala akhirih. Fathah itu zahir di akhirnya. Ini pada contoh ya, laqitu aliyan, istilah kata Ali ya.
Oh ya, kalau pembahasan nasab ini Anda harus ingat betul ya, kapan satu kata itu mengalami nasab. Ya. Satu kata itu mengalami nasab itu kan prinsipnya ya, sederhananya itu adalah dia sebagai objek ya. Ulbi ya. Atau ada amil. Ada amil nasab sebelumnya, didahului oleh amil nasab. Prinsipnya begitu ya. Meskipun nanti ada beberapa kata lagi yang lain, tapi setidaknya dua ini ya, dua ini Anda pahami betul bahwa dia dinasab ketika dia berposisi sebagai objek atau ada amil nasab yang masuk ya, kepadanya atau didahului oleh amil nasab. Jadi sini ada kata ali ya. Ini dari kata laqiya yalqa. Ya, ini fi'il madhi. Laqiya apa? Laqiya laqiyu laku ya. Laqiya laku ya. Kemudian laqiyat laqiyata laqina laqit. Ini nanti yang ke-13 laqi itu. Aku bertemu. Ya, laqiya ini biasa kita dengar ada istilah liqa ya. Nah, itu dari kata ini ya. Laqiya yalqa. Ya. Nanti di ilmu sharaf ya. Insyaallah setelah i'rab selesai kita bahas ilmu sharaf. Laqiya yalqa. Nah, kalau fi'il madhinya diturunkan ke bawah, ketemu di nomor 13 nanti dari 14 itu ya, laqi itu. Pelakunya adalah orang yang berucap, mutakallim. Ya, laqi itu saya bertemu atau saya menemui. Kalau kata setelahnya berarti sebagai maf'ul bih, objek ya, ini objeknya. Maf'ul bih, objek ya. Atau maf'ul bih. Dia disebut sebagai maf'ul bih yang dinasab. Nah, karena dia merupakan isim mufrad, maka dinasabnya dengan fathah. Ya. Karena dia isim mufrad, maka dinasabnya dengan fathah. Kalau di sini contoh yang lain adalah qabaltu hindan. Qabaltu hindan. Aku apa qabal itu apa? Memeluk. Ya, memeluk Hindun. Ya, fa'aliyan wa hindan, kata Ali dan Hindun ismani mufradani. Ya, isim mufrad. Dua-duanya isim mufrad maksudnya. Hindun tuh nama wanita ya, Hindun. Dulu ada istrinya siapa? Abu Sufyan ya. Abu Sufyan namanya Hindun. Itu yang memerintahkan untuk membantai Hamzah ya, sampai jantungnya dikeluarkan tuh ya. Itu Hindun. Wahuma mansubani, keduanya dinasab li'annahuma maf'ulan ya, keduanya objek. Wa alamatu nasbihima al-fathatuz zahir. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Nah, zahir ini ya, kelihatan. Nah, ini. Wal awwal muzakkar ya, wasani muannas. Yang pertama kata Ali ya, itu muzakkar. Kemudian kata yang kedua ya, ini Hindun, itu muannas. Jadi sama saja, artinya ketentuan i'rab ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Jadi dia zahir. Wa qad takunu muqaddarah. Ya, wa qad takunul fathatu muqaddarah. Kadang juga fathahnya muqaddarah. Jadi sebagaimana isim mufrad pada pembahasan i'rab rafa, i'rab nasab juga ada yang zahir, ada yang muqaddar. Ya, contohnya sama ya. Misalnya di situ al-fata, nahu laqitul fata. Ya, atau Anda bisa ganti dengan apa? Kemarin kata Musa, kata Isa ya. Laqitu Musa, laqitu Isa ya. Atau di sini nahu haddastu Laila. Nah, Laila nama perempuan. Ya. Fal fata wal Laila ya, fata dan Laila ismani mufradani mansuban ya. Duanya isim mufrad yang dinasab likauni kulli minhuma ya, karena masing-masing kedua kata itu waqa'a maf'ulan bih ya. Sebagai maf'ul bih. Ya toh? Laqitu fata berarti aku bertemu dengan al-fata. Sama kalau kita ganti kata kalian dengan al-fata, kita ganti dengan Musa, dengan Isa, dengan siapa lagi? Ya.
Ya, jadi yang di i'rab dengan tanda muqaddar. Atau kata Laila ini wanita ya. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha ta'azzur. Ya, alamat nasab keduanya adalah fathah yang diperkirakan ya. Jadi kata seperti tadi Isa atau al-fata ya. Al-fata, kemudian Laila ya. Laki itu al-fata wa Laila. Nah, ini misalnya. Ini camkan betul, ini dinasab dengan fathah muqaddarah ya. Harokat akhirnya itu fathah yang tidak kelihatan. Jangan bilang ini fathah ya, bukan yang ini. Bukan yang ini tanda i'rabnya ya. Bukan ini. Bukan ini ya, bukan. Tanda i'rabnya itu ada di sini, setelahnya ini. Ini kan bukan huruf terakhir. Terakhir itu ada di sini. Harusnya di sini fathah. Tapi orang Arab nggak bisa baca. Kalau di sini Laila, tapi orang Arab berat, makanya dia sebut fata Laila. Ini bukan huruf ya, jangan lupa ya. Sudah pernah sampaikan toh. Ini huruf apa? Alif. Alif apa layin ya? Alif yang layin, yang lemas. Yang lemas. Dari mana kita tahu itu alif, bukan ya? Karena ketika dibaca harokat ini dia panjang mat fata. Seandainya dia ya, jadi bacanya fatai. Sama dengan ini. Seandainya ini ya, maka bacanya lailai. Tapi karena ini dibaca laila, berarti pasti ini alif. Nah, di alif ini tidak ada harokatnya yang terlihat, tidak zahir. Makanya disebut muqaddar. Kalau dia di rafa pun akan bacanya seperti ini. Fata, misalnya ja'al fata, ya. Qalat Laila, misalnya sama saja, tidak berubah kelihatannya, tapi hakikatnya itu berubah dari dhamma menjadi fathah. Ya, jadi kalau kita berkata ja'al fata, harokat akhirnya fata apa? Nah, kalau sudah pernah belajar bahasa Arab langsung tahu harokat akhir dari fata, dari Musa, dari Laila pada posisi dia sebagai fa'il itu adalah dhamma. Ja'al fata, fata itu dhamma, meskipun tidak kelihatan, ya. Nah, kalau dinasab seperti ini, laqitul fata, laqitul Laila, maka harokat akhirnya adalah fathah, tapi muqaddar. Nah, kalau istilah teknisnya itu mana min zuhurihat ta'azzur, terhalang tampaknya itu, ya. Terhalang dia tampak dari karena apa? Terhalang oleh ta'azzur. Ya. Terhalang oleh uzur. Ya, orang Arab itu kesulitan menyebutkan. Jadi ini juga berlaku untuk muzakkar muannas. Wal awwal muzakkar, ya, kata yang pertama ini al-fata muzakkar, wasani muannas. Kata yang kedua ini Laila muannas. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Wa amma jamak taksir yang kedua sekarang. Adapun jamak taksir, apa ada sabaq ta'rifu ayatan juga sudah berlalu ya. Definisinya sudah berlalu, definisinya juga bisa dilihat lagi di pembahasan sebelumnya di i'rab rafa ya. Wal fathatu sama dengan yang tadi, qad takunu zahiratan ala akhir, kadang zahir akhirnya. Ya, sini contoh nahu sahabtur rijal. Sahabtur rijal, ar-rijal. Itu kata sahabtu dari kata apa? Sahaba yusahibu. Sahaba yusahibu. Dari kata itu nanti kita dengar kata apa? Musahabah, ya. Karena katanya sebetulnya dari kata sahibah, ya. Sahabah. Nah, kita dengar ada istilah sahabah di situ. Kemudian diubah menjadi namanya kalau dalam musharraf itu fi'il mazid biharf, tambahkan satu huruf. Ya. Pola fa'ala. Jadi salah satu fungsinya untuk bermakna saling. Di sahabah itu saling bersahabat. Saling menemani. Cuman kalau dalam ini bentuk ini berarti pelakunya diubah menjadi saya. Sahabtu. Sahabtur rijal, aku menemani orang-orang itu atau laki-laki. Jadi banyak laki-laki, ya. Rijal itu jamak dari kata rajul. Rajulun kalau satu,
Kalau dua berapa? Kalau dua apa? Rajulani atau rajulaini. Nah, kalau jamak taksirnya adalah rijal. Makanya kita baca ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna. Seandainya satu, ar-rajulu qawwam. Rijalnya dijamak jadi jamak taksir, qawwamnya dijamakkan dengan jamak muzakkar. Nah, sahabtur rijal. Nah, di sini ar-rijal berposisi sebagai objek ya. Makanya dia di nasab dan nasabnya adalah fathah karena dia jamak taksir. Ya. Contoh yang lain di sini wanahu ra'autul ra'aitul ya, pakai ain ya. Ain dan ya. Ra'aitul hunud ya, dari kata ra'a. Yar'a. Ra'a itu apa? Ra'a itu apa? Bukan, itu dengan hamzah. Ra'a. Kalau ini ain. Mengurus. Riayah. Ya, riayah. Itu ra'a yar'a riayatan wa mar'an fa huwa ra'in. Dari kata itu nanti kita dengar ada ra'a, bisa juga ra'iyah. Ra'a yar'a riayatan wa ra'iyah. Dari kata itu muncul kata ra'iyah. Ra'iyah ini yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi ra'aitul hunuda itu aku mengurusi. Al-hunud itu jamak dari kata hindun. Hindun. Kalau ada beberapa orang namanya hindun, ya dijamakan dengan hunud. Ra'aitul hunud. Farijalu wal hunudu jam'ah taksirin mansuban ya. Rijal dan al-hunud itu adalah keduanya jamak taksir yang dinasab likaunihi maf'ulain ya, keduanya karena posisinya sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbihi mal fathatu zahirah. Alamat nasabnya atau tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wal awwalu muzakkarun wasani muannas. Yang pertama yakni kata ar-rijal itu muzakkar, wasani yang kedua yakni al-hunud muannas. Waqad itu yang tadi zahir ya. Waqad takunul fathatu muqaddarah. Kadang fathahnya itu juga muqaddarah. Ya. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nahu qaulihi ta'ala ya, dalam surah apa ini ya? Al-Ankabut kalau tidak salah ya. Wa taron nasa sukara. Ini peristiwa hari kiamat ya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau melihat manusia itu sukara. Sukara itu jamak dari kata apa? Dalam surah An-Nisa itu ada. Janganlah kalian mendekati salat wala taqrabus salata wa an la taqrabus salata wa antum sukara. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, sukara itu mabuk. Sukara. Ya. Pusing. 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 Itu jamak taksir ya, sakir ya, sukara. Wa nahu qaulihi ta'ala, contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu jamak dari apa? Yatim. Ya, yatimah. Nikahkanlah anak-anak yatim. Ya. Jadi di situ menggunakan kata sukara dan ayama. Nah, keduanya itu sama dengan tadi, Laila dan Fata itu tazur ya di belakangnya. Jadi dia nasabnya dengan fathah yang muqaddarah. Fasukara wal ayama jam'a taksirin mansuban. Ya, keduanya adalah jamak taksir yang dinasab likaunihi maf'ulain karena posisinya sebagai maf'ul. Alamatu nasbihi tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun 'alal alif. Fathah yang diperkirakan pada alif ya. Sama ya. Jadi tadi apa? Wa taron nasa sukara. Ya, taron nas engkau melihat ada ya-nya sini ya. Kalian ada alifnya. Wa taron nasa. Sebetulnya kalau tulisan asli Arabnya begini ya. Ya. Cuman kalau tulisan ayatnya disambung. Nah, di sini dia sebetulnya posisinya sebagai apa? Sebagai apa di sini? Ada yang sudah tahu? Hal istilahnya. Kau melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Memang hal ini belum kita bahas ya, keadaan.
dalam keadaan. Itu nanti kita bahas agak belakang ya. Itu salah satu jenis isim yang dinasab. Jadi dia dinasab ini sebagai hal. Tapi yang kedua wa ankihul ayama itu sebagai maf'ul. Tapi di sini juga beliau katakan bisa juga ini dimaknai taron nasa sukaro itu sebagai maf'ul ya, juga boleh. Jadi kalau mau mudah ya kita maknai dia sebagai maf'ul. Kemudian sama ya tanda nasabnya tadi muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha ta'azzur. Dia terhalang dia tampak karena ada uzur. Ini yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan al fi'lul mudhari. Ya yang panjang tadi ya. Allazi lam ada penghapus tadi? Nah, tadi penghapus. Oh ya tadi. Saya kasih naik sedikit biar prinsipnya dia adalah ya amal fi'il mudhari al-mazkur. Adapun fi'il mudhari yang disebutkan tadi itu agak panjang namanya ya. Al fi'il mudhari allazi apa idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil ya. Contohnya ya. Jadi fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib, kalau dimasuki oleh amil nasab. Amil nasab untuk fi'il yang sudah pernah kita kasih contoh itu kan amil nasab untuk isim. Yang kita contohkan itu isim kemarin ya. Apa? Inna, anna ya. Itu untuk isim. Nah, kalau untuk fi'il ada lagi yang lain. Ini sebagai tambahan ya. Amil nasab. Zakat saja. Tambah-tambahnya ya. Sini beliau juga tidak tambah, tiba-tiba langsung ada saja. Jadi ya, yang saya kasih contoh yang gampang saja, yang banyak ya. Sebenarnya ada banyak juga. Yang sederhana saja. An, lan, ada izan, kai saja. Kai atau kadang juga likai. Ya, ini saja dulu 3 ya. Nanti di pembahasan nasab lebih panjang. Yang populer ini an, lan, kai ya. Ini amil nasab untuk fi'il mudhari. Jadi dia posisinya sebelum fi'il mudhari. Misalnya di sini fanahu qaulihi ta'ala ya, contohnya qaulu ta'ala lan nabraha 'ala akifin ya, alaihim akifin ya. Kami di sini menggunakan kata nabroh ya, kita menggunakan kata nabroh. Ya. Jadi ini dari kata baraha ya berahu ya, diubah pelakunya menjadi kami atau nahnu menjadi lan nabrahu nabrahu, tapi kemudian ada didahului oleh huruf a amil nasab yang awalnya dhammah menjadi lan nabrah. Lan nabrah. Kemudian ya fanabrah, kata nabrah fi'lun mudhari kan mansubun bilan, dia dinasab dengan adanya lan. Wa alamatu nasbihil fathatul zahirah, tanda nasabnya adalah fathah yang zahirah. Ya, dia kelihatan jelas ini ya, zahirah. Lan nu'mina. Ya. Lan apa lagi? Biasanya itu ada ya. Lan tastati'a. Oh lain, kalau itu lain. Itu bersambung di belakang. Ini kan yang tidak bersambung. Nah, walan tardo itu nanti masuk yang muqaddarah. Oh iya, ada walan tardo. Ya. Nastati' ya, betul. Lan tastati'. Ini banyak di surah apa ini? Tastati', surah Al-Kahfi tentang kisahnya Musa itu kan. Nabi Musa dan abdun min ibadina ya, salah satu dari hamba kami.
mau ikut kepada hamba itu selalu diucapkan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak sanggup bersamaku, itu sabar. Ya, lan tastati'a. Juga ayat tentang apa? Tentang akhlak itu innaka lan apa? Tahriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Ya. Tapi itu nantilah ya. Jadi ini contoh, perhatikan dia ada kata lan yang bertemu dengan fi'il mudhari yang tidak ada bersambung di belakangnya. Tidak bersambung itu maksudnya begini. Kalau yang bersambung itu kemarin contohnya af'alul khamsah. Ingat kemarin af'alul khamsah itu? Dia bersambung dengan ada bersambung dengan waw, ada bersambung dengan alif, bersambung dengan, itu namanya bersambung. Kalau ini dia tidak bersambung. Kalau ini bersambung nanti bunyinya gini. Tastati'una, tastati'ina, tastati'ani. Nah, itu dia bersambung. Nanti kata-kata yang bersambung atau yang masuk dalam kategori al-af'alul khamsah itu i'rabnya bukan dengan fathah, tapi dengan menghapus nunnya yang paling terakhir. Kalau yang ini, nah, seperti la yu'minu itu af'alul khamsah. Ya lan yu'minu. Itu af'alul khamsah. Kalau yang ini fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai', ya, tidak bersambung ya di belakangnya. Bisa juga jadi wa alamatu nasbihil fathatu zahir wa qad takunul fathatu muqaddarah. Kadang juga fathahnya itu muqaddarah. Nah, contohnya di sini, nah, tadi yang sempat disinggung itu ya. Lan tarda, ya. Lan tarda. Kalau di sini kan yasuruni antas'a. Jadi kata tas'a, antas'a. Itu ada kata. Jadi dia memakai contoh dengan an. Tas'a ini fi'il mudhari, tidak ada bersambung di belakangnya juga. Lam yattasil bi akhiri syai', sama dengan yang tadi. Cuman bedanya di belakangnya dia apa? Muqaddarah. Ya. Ini namanya nanti istilah saraf, kita ilmu saraf ya, kita akan pelajari fi'il-fi'il yang berilat ya, ada huruf-huruf ilat di akhirnya ya. Nah, itu dibacanya dengan cara mirip tadi dengan yang Fata Musa itu. Kalau isim mirip, itu tidak berubah kelihatannya, tapi sebetulnya dia berubah dari dhamma menjadi fathah. Jadi sebetulnya tas'a saja, fa iza hiya hayyatun tas'a, nah, itu di rafa di situ. Kalau di nasab an tas'a sama bunyinya. Padahal sebetulnya hayyatun tas'a itu di rafa. Kalau ini an tas'a di nasab. Sama juga tadi ya, walan tarda ya, angkal yahudu walan nasara ya, sama dengan ini ya. Jadi lan tarda ya. Ini dinasab juga dengan fathah yang muqaddarah ya. Kenapa? Kalau kaila yakuna itu yang masuk dalam kategori yang zahirah ya. Itu masuk kai tapi diperantarai oleh lam, tapi tidak mengubah, tetap saja. Karena lam ini tidak berpengaruh. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr ya. Kaila yakuna. Ya. Ini fathahnya zahirah. Sama ke kaidahnya tadi ya. Fatas'a fi'lun mudhari mansubun bi an. Dia fi'il mudhari yang dinasab dengan adanya an. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha ta'azzur. Sama ya. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah atas alif, terhalang ya dari tampaknya karena ada uzur. Ya. Baik. Ini kalau dia tidak bersambung tadi, allazi lam yattasil bi akhir syai'. Fa in ittasala bi akhiril fi'lil mudhari'i alifus nain. Kalau bersambung di akhir fi'il mudhari itu ada alif yang menunjukkan pelakunya dua. Kemarin kita bahas itu kan? Yaf'alani, taf'alani. Nah, itu kan alif yang menunjukkan pelakunya dua orang. Ya, atau di sini contohkan yadribani. Yadribani dikasih lan berarti menjadi lan yadriba.
Waw jamaah, atau dia bersambung dengan waw jamaah, waw yang menunjukkan jamak. Nah, misalnya nahwu lan tadribu, ini dari kata tadribuna. Jadi kalau waw jamaah itu yang ada waw una itu. Kalau yaf'alu berarti apa? Yaf'aluna dengan taf'aluna. Ya, yaf'aluna dan taf'aluna. Itu disebut waw jamaah karena menunjukkan pelakunya itu banyak. Tu'minuna, taquluna, yaquluna, ya, apa lagi? Ya, yakfuruna, takfuruna. Nah, itu semua wawu jamaah. Kalau dikasih amil nasab seperti di sini dikasih lan tadribu, lan tu'minu, lan apa lagi? La yu'minu, ya, dan seterusnya. Maka kata-kata semacam itu, ya, atau satu lagi di sini. Ya mukhatabah, bersambung dengan ya mukhatabah. Misalnya, jadi polanya itu taf'ulina. Pelakunya adalah ya yang lawan bicara, ini perempuan, anti. Lan tadribi, aslinya kan tadribina, taf'ulina, taqulina, dikasih lan. Nah, maka fi'il semacam ini ya lam yakun nasbuhu bil fathah. Tidaklah dinasab dengan fathah. Fa kullu min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbun nun, ya. Kata-kata semacam ini ya masing-masing tadriba, tadribu, tadribi itu mansub karena lan, alamat nasabnya adalah hasbun nun. Nunnya yang dihapus. Ya, nunnya dihapus. Nah, nanti dalam kaidah penulisannya kalau nunnya dihapus, khusus untuk wawul jamaah dikasih alif sebagai alif penanda. Jadi kalau tadribani tadi kan begini, tadribani. Nah, kalau dia dinasab begini saja, hapus nunnya. Kalau tadribina, dihapus lagi nunnya. Jadi tadribi. Nah, khusus untuk wawul jamaah tadribuna. Ketika dihapus nunnya dikasih alif. Ya. Ya, di situ berbeda ya, ada lan tadribu itu ada alifnya. Kalau tadribani, lan tadriba, alifnya itu memang alif tasniyah ya. Lan tadribu ya. Baik. Maka ini semuanya ya hazfun nun, tanda nasab. Wal alifu awil waw ya. Wal alif ya. Ada huruf alif di situ, awil wawi, waw di situ, awil ya atau ya yang ada itu fa'ilun, itu adalah fa'il. Ya. Mabniun ala sukun, dia di mabni namanya, tidak di rafa tapi dia mabni. Tetapi posisinya rafa. Fi mahalli raf'in karena sebagai subjek. Fa'il itu selalu fi mahalli raf'in. Posisinya di rafa. Meskipun bisa jadi dia merupakan kata yang mengalami bina, mengalami mabni ya. Kalau bingung enggak apa-apa ya. Wasata'rifu dzalika fi ma yati ya. Nanti akan dijelaskan lagi ya, lebih detail. Nanti ada pembahasan tanda terakhir hasbun nun namanya. Wa in ittasala bi akhirih nunu taukidin saqilah, kalau bersambung di akhirnya dengan nun taukid saqilah, nun taukid yang ditasydid saqilah. Nahwu contohnya di situ wallahi lan tazhaban. Maka kalau ada kata seperti ini bersambung ya, fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan nun taukid, bisa saqilah au khafifah, bisa juga yang khafifah yang ringan. Ringan itu berarti tidak ditasydid. Contohnya wallahi lan tazhaban, sukun. Kalau tadi di atas lan tazhaban. Maka fi'il mudhari seperti ini juga bukan pembahasan i'rab ya. Bahwa mabniun 'alal fathi fi mahalli nasb. Ya, kata-kata itu ya fi'il mudhari'nya itu di mabni fathah. Kalau ditanya di i'rab dengan apa? Tidak di i'rab. Ya, tazhabanna atau tazhaban atau tazhabanna itu tidak mengalami i'rab. Mabni dia, mabni fathah namanya ya. Ba-nya, antum perhatikan ba-nya, tazhaba. Ba-nya itu selalu dibaca seperti itu. Fi mahalli nasb ya.
Wa in ittasala bi akhirihi nunun niswah, kalau bersambung dengan akhirnya itu nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan wanita, bahwa pelakunya itu wanita. Nah, contohnya di sini, lan tudriknal majda illa bil afaf. Ya, kalian tidak akan mendapati kemuliaan kecuali dengan menjaga kehormatan. Nah, di situ ada tudrikna. Tudrikna itu dari kata adraka yudriku. Kalau diubah itu fi'il mudhari'nya ke bawah, nanti akan ketemu pola apa? Yudrikna itu polanya yaf'ulna. Yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, itu dia mabni. Ya, bukan mengalami i'rab. Ya. Fahuwa hina idzin mabniun 'ala sukun, ya, fi mahalli nasbin. Kalau tidak mengerti tidak apa-apa ya. Yang ini, kayak. Yang penting yang antum mengerti itu yang tidak bersambung. Allazi lam yattasil bi akhirih. Kalau yang bersambung, nah itu nanti. Antum mengertinya nanti tidak apa-apa. Dia bersambung dengan wawul jamaah, dengan alif tasniyah, dengan ya mukhatabah, dia bersambung dengan nun taukid, nun nisbah, itu tuh nanti. Yang penting antum paham yang tidak bersambungnya. Ya. Paham ya yang tidak bersambung ya? Nah, ini yang tidak bersambung. Ya, tidak paham juga. Lam yattasil bi akhir syai'. Jadi fi'il mudhari'nya itu bagian akhirnya tidak bersambung dengan kata, dengan huruf apapun. Nah, nanti itu antum hafalkan, itu pola fi'il mudhari' ya. Yang 14 itu. Penting itu. Saya tuliskan lagi ya. Ya, antum tadi sudah saya hapus tadi waktu awal. Nah, coba yang sudah hafal coba dibacakan. Dari kata yaf'ulu. Nah, kita ambil kata yaf'ulu. Atau kita ganti katanya. Ini saja lah ya, sama saja ini saja. Yaf'ulu menjadi apa? Yaf'ulani. Bagi? Yaf'uluna. Kemudian apa? Taf'ulu. Taf'ulani. Kemudian? Nah, ini yang agak tricky di sini. Kadang orang salah di sini. Yaf'ulna. Ini namanya orang ketiga. Ini orang ketiga ya. Yang di atas laki-laki, yang di bawah perempuan. Ini orang ketiga. 1, 2, ini lebih dari 3 ke atas. Tunggal kan pelakunya, dia. Iya, atau huwa ya, kita pasang saja huwa. Ini huma. Nah, itu ya. Ini orang ketiga. Nah, kalau orang kedua, sampingnya kita tulis, berarti lawan bicara. Kalau orang ketiga itu berarti yang tidak ada, yang tidak sedang berbicara dengan kita. Dia dibicarakan. Ya. Nah, kalau yang kedua itu berarti lawan bicara kita. Kita mulai dari laki-laki ya. Taf'ulu. Ulani. Taf'uluna. Kemudian apa ini? Nah, ini yang sering salah ya. Hati-hati. Kalau anti itu pakai ya mukhatabah. Ya, yang tadi bersambung dengan ya mukhatabah itu ya ini maksudnya. Kemudian apa? Kalau ini sama, persis tidak berubah. Taf'ulani, kemudian sama. Ini jadi ta. Ya, jadi ta. Ya, karena lawan bicara. Sama tadi, ini untuk satu orang di atas ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini juga 1, 2, 3. Jadi sini pelakunya anta, antuma, antum. Gitu. Anti, antuma. Nah. Ya. Nah, yang sering salah itu di sini. Ini yang sering salah ini. Ini sama ini. Karena jarang dipakai mungkin ya.
Kalau lawan itu taf'ulina, takulina, tadrubina, tashhudina, ya, tashhadina, ya. Gitu ya. Nah, contoh, masih ada dua lagi. Pelakunya orang yang berbicara. Nah, kalau hanya mengenal dua bentuk, ya, satu dan jamak. Af'ulu, naf'ulu. Jadi af'ulu itu kalau satu orang, ya. Nah, ini anak. Nah, kalau ini lebih dari satu, mau dua juga masuk di sini. Dua ke atas, ya. Dua, tiga, ya, jamak. Pokoknya lebih dari satu. Matrikulasi ya, iya. Nah, ini penting ini. Penting dihafal konsep ini. Kalau tadi kita sebut lam yattasil bi akhiri syai', antum cari yang huruf akhirnya itu tidak bertemu dengan apapun. Huruf akhir itu kan huruf lam. Huruf terakhirnya lam. Nah, mana yang tidak bertemu? Nah, ini satu. Nah, lagi. Ini toh. Nah, ini kan jangan, ini bersambung. Ada alif, ini ada alif juga, ini ada waw, ada waw. Ini tidak dianggap, bukan masuk dalam pembahasan tadi. Nah, ini. Ini toh? Ini tidak, ini juga tidak, ini ada nunnya. Pokoknya lihat yang ujungnya lam. Nah, gini dah. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5. Ya dah? Hanya 5. Hanya 5 macam ini yang dirofaknya dengan dhamma, dinasabnya dengan fathah. Ya? Tidak bersambung. Kalau dia bersambung, nanti rofaknya itu bukan dengan dhamma tapi dengan nun. Namanya subutun nun. Nasabnya dengan dihapus nunnya. Nah, jadi ini posisi rofa begini bacanya. Kalau di nasab nanti hilang gini. Sama juga ini. Kalau di rofa yaf'uluna. Kalau di nasab, tapi jangan lupa kasih tambahan ganti alif untuk jamak. Ya. Begitu juga yang lain. Ini juga sama. Yang ada nunnya, semua yang ada nunnya yang panjang mat didahului oleh mat itu dihapus. Yang tidak ada matnya seperti ini. Nah, ini nih, perhatikan ini. Ini tadi nun niswah. Ingat? Ya. Nun niswah dia mabni. Jadi jangan tanya di rafa, di nasab dan ada rafa nasab. Fi mahallinya bisa, fi mahalli nasrafin atau fi mahall nasab. Nah, ya. Ini Anda hafalkan betul ini. Dan ini pola ya, pola. Anda bisa sesuaikan nanti dengan kata kerja yang lain. Misalnya Anda ganti dengan yadribu, sama. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, begitu seterusnya. Ya, Anda ganti misalnya dengan kata apa? Yu'minu. Nah, yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, tu'minani, begitu. Ya, sama semua. Bahkan yang pola fi'il mudhari panjang juga nggak apa-apa. Misalnya apa? Yastansiru. Yastansiru, yastansirani, yastansiruna. Begitu seterusnya ya. Meskipun panjang. Yajtahidu. Sama ya, begitu seterusnya. Jadi ini pola yang penting ya. Jangan dilupakan. Jadi kalau kita bicara allazi lam yattasil bi akhiri syai', antum perhatikan yang bulat-bulat itu. Dia tidak bersambung. Itu yang di rafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah. Memang bisa zahir, bisa muqaddar. Kalau seperti ini namanya zahir semua karena tampak. Tapi kalau yang ujungnya itu ada mat-mat itu aneh-aneh itu, nah itu muqaddar. Jadi ketemu misalnya kata yagzu, ketemu kata yakhsha, ketemu kata yasri, ketemu kata apa? Tadi yardo ya, yaro. Ya. Itu kata-kata yang muqaddar. Dirofanya dengan dhamma muqaddar. Baik ya. Ini tanda asli ya. Baik ya. Kita cukupkan dulu sementara pembahasan kita di sini ya. Wallahu a'lam bishawab.